Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys dengan saya di Calaka Channel. Pada kesempatan berikut ini saya akan membahas mengenai vaksin buat virus COVID-19 yaitu Sinovac ya. Vaksin Sinovac ini diproduksi oleh produsen dari China dan vaksin ini sudah datang ke Indonesia ya, dibawa menggunakan pesawat. Kemudian setelah itu vaksinnya disimpan di Bio Farma yang ada di Kota Bandung ya, untuk disimpan sambil menunggu izin dari BPOM ya. BPOM kemudian sudah mengeluarkan penggunaan darurat atau emergency use of autorisasi atau EUA ya dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. 5 kriteria vaksin COVID-19 Sinovac bisa mendapat izin darurat dari BPOM. Yang pertama adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat. Yang kedua, keamanan dan khasiat vaksin. Yang ketiga, memiliki mutu dan standar tinggi. Yang keempat, memiliki kemanfaatan yang lebih besar dari resiko. Yang kelima, belum ada pengobatan COVID-19 yang disetujui. Itu guys, fatwa dari MUI ya, fatwa dari MUI yang menyatakan pada tanggal 8 Januari lalu menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini sudah dinyatakan suci dan halal, artinya bisa dipergunakan ya. Jadi vaksin Sinovac ini boleh digunakan dan halal itu ada beberapa faktor ya yang sebagai dasar, karena Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 11 Januari menerbitkan emergency use autorisasi izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 Sinovac. Kemudian dengan dasar itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2021 yang mengenai vaksin Sinovac dinyatakan suci dan halal. Nah, itu guys ya dasarnya kenapa sudah keluar fatwa halal. Setelah mendapat sertifikat halal dari MUI dan izin dari BPOM, maka vaksin Sinovac yang tadinya disimpan di Bio Farma Bandung itu sudah didistribusikan ya ke 34 provinsi ya yang ada di Indonesia dengan pengelolaan petugas keamanan. Nah, kemudian setelah itu vaksin ini ada beberapa orang yang boleh disuntik dan yang tidak boleh disuntik guys. Ya, ini ada orang yang boleh atau tidak boleh itu di sini, misalnya yang tidak boleh itu pernah menderita COVID, sedang hamil, menyusui ya, itu tidak boleh diberikan, dan punya penyakit lain. Kemudian kalau yang sehat, sisanya yang memiliki sehat itu bisa ya, sehat walafiat, atau yang memiliki suhu itu ditunda biasanya ya, suhunya tinggi di atas 37,5, kemudian menderita penyakit diabetes itu tidak bisa, vaksin tidak diberikan katanya penyakit diabetes. Kemudian apabila pernah menderita penyakit paru, vaksinnya ditunda. Nah, itu yang orang yang boleh dan tidak boleh ya disuntik vaksin guys. Vaksinasi COVID-19 ini ada 4 tahapan ya. Yang pertama itu bulan Januari sampai dengan April 2021. Sasaran vaksinasi COVID ini tahap pertama untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Itu tahap pertama guys. Tahap kedua Januari sampai dengan April 2021, petugas pelayanan publik, TNI Polri, dan aparat hukum. Kemudian petugas pelayanan publik lainnya, petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dan kelompok usia lanjut ya, di atas 60 tahun, itu tahap kedua. Tahap ketiga April sampai dengan Maret 2022 ya. Ini sasarannya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
Kemudian tahap keempat, April sampai dengan Maret 2022, sasarannya adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan kesediaan vaksin. Ini sumbernya dari Kemenkes, guys. Itu guys infonya ya mengenai tahapannya. Kemudian di sini setelah semuanya oke, maka pada tanggal 13 Januari 2021 Presiden pertama kali mendapat suntikan vaksin Sinovac ya. Itu kemudian diikuti oleh para menteri dan pejabat negara yang lainnya seperti Panglima TNI, Kapolri, kemudian pemuka-pemuka agama, terus perwakilan-perwakilan dari masyarakat ya, semua divaksin ya di Istana Negara. Kemudian nanti tanggal 14 Januari 2021 akan dilakukan vaksin serempak di seluruh Indonesia. Itu saja guys infonya mengenai vaksin COVID-19. Terima kasih.